في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان يا صفوة الرحمن. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ini waqama huwa man ma'ahu fadakhala 'alayha fa akhbarathu bi kulli ma ra'atuhu wa ma qila la wa ma umirta bih fa akhadahu Allah jadduhu Abdul Muttalib. Kemudian setelah baginda Rasul Abdul Muttalib mengambil baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa adkhala kull Ka'bah, Allah Abdul Muttalib kakek daripada baginda Rasul ngajak baginda Rasul masuk ke Ka'bah. Wa quma indaha, kemudian beliau Abdul Muttalib duduk dekat dengan Ka'bah. Yad'ullaha wa yashkur, berdoa dengan Allah, bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur dengan Allah Azza wa Jalla ala ma'atahu, atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada beliau Syekh Abdul Muttalib. Setelah itu waruya anda uqola, dalam satu riwayat ia mengucapkan kalimat, ia berkata anda uqola yauma idin, pada satu hari syi'aran, sebuah syair atau nyanyian atau nasyid. Itu nyanyian tadi sudah dinyanyikan. Ahmaduhu fi sirri wal i'lani, nama baginda Rasul juga di situ disebutkan bahwa nama baginda Rasul hatta sada fil mati ala al-ghimam yu'iduhu bil baiti dil arkani hatta Allahu anta allati summita fil qur'ani. Nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasul walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila akhir ayat, sampai seterusnya ayat ini. Ini nama baginda Rasul tersebut dalam Al-Quran. Nama baginda Rasul tersebut dalam Al-Quran. Nama Ustadz Yahya juga ada dalam Al-Quran, tapi nama Ronald Febrian tidak ada dalam Al-Quran. Sallu alaihi. Nama Sahli ada. Nama Sahli juga tidak ada dalam Al-Quran. Jadi nama-nama ini beliau termasuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antallati summita fil Qur'ani, nama beliau ada tercantum dalam Al-Qur'an. Beliau Bapak Azwar SE ada juga dalam Al-Qur'an. Dalam burda belum saya ketemu. Entah mungkin dalam burda atau dalam Mawa'idul An'iyah, mungkin di situ ada. Ini kita belum tahu. Hadirin wal hadirat, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari rangkaian penyampaian ini pada kesempatan ini malam, karena ini tadi saya disuruh sama Kiai Khairun, saya senang kalau suruh ngaji sebentar saja gitu. Ya sudah, saya senang. Biasanya saya lupa waktu, lupa istri itu. Ya kalau ngaji, masa lagi ngaji ingat istri gitu. Ini sebetulnya istri saya nengok itu, waduh ini bahaya ini. Ini istri saya kebetulan ikut ini. Ya biasa ketika lagi ngaji itu kadang-kadang sakit yang ada di badan itu lupa. Sakit yang ada di badan kadang lupa itu. Jadi ini alhamdulillah, mari kita sama-sama mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, yang sebagaimana difirmankan oleh Allah, falladzina amanu bih. Falladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman bihi, dengan Nabi Muhammad. Beriman apa enggak dengan Nabi Muhammad? Percaya apa enggak kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Percaya? Falladzina amanu bih, kita beriman berarti kita sudah masuk bagian daripada seperempat dari orang-orang yang bahagia. Yang pertama, falladzina amanu bih, orang yang beriman dengan Rasulullah, wa azzaruhu, memuliakan baginda Rasul, termasuk memuliakan dzurriyyat-dzurriyyatnya baginda Rasul yang ada di seluruh dunia, termasuk adalah para habaib. Hormat dengan para habaib, monggo. Hormat dengan para habaib, monggo. Tapi jika ideologinya berbeda dengan kita, hormat bukan berarti harus mengikuti. Halo? Hormat wajib kita, karena dalam darah mereka ada darah baginda Rasul.
Kita harus hormati semampu kita, sebisa kita. Hormat dengan mereka-mereka para habaib. Tapi kita di samping menghormati, kita juga harus mencari siapa kira-kira yang akan dijadikan imam dari habaib-habaib yang kita hormati itu. Kalau saya sekarang yuk derek dengan Habib Lutfi, nah itu saya. Nanti Ustaz Yahya mau ikut dengan Habib siapa ya? Monggo. Itu kan kayak itu. Nah ini kalau saya ikut dengan beliau, karena saya berusaha untuk mengikuti dengan beliau Pak Habib Lutfi, ya saya ikut godenan lah. Kain beliau ikut dengan godenan. Kalau tuh yo tidak ikut dengan beliau, ikut dengan santri-santri beliau jadilah. Jadi kita berusaha. Loh, santri beliau siapa? Termasuk Sayyid Syarif Al-Ba'alawi adalah santri daripada beliau Maulana Habib Lutfi. Itu kita ikut di sampingnya. Mudah-mudahan kita dengan ikut di belakang mereka dengan cara memuliakan mereka. Wa'azzaruhu, kita memuliakan mereka, termasuk duriya-duriya baginda Rasul. Di maka baginda Rasul menyampaikan ashabi kan nujum bi ayyikum ihtadaitum. Mohon maaf ini, ashabi kan nujum, sahabatku itu laksana bintang, bi ayyikum ihtadaitum. Untuk sekarang bukan masanya politik. Kalau dulu masanya politik, ini dalil ini biasa dipakai oleh orang P3. Ini mohon maaf ini, zaman dulu itu ashabi kan nujum karena Pak lambangnya bintang. Itu dulu. Jadi saya tidak akan lari ke situ, nanti malah saya salah ini mohon maaf. Jadi baginda Rasul menyampaikan termasuk wa'in roti keluargaku ini adalah termasuk paku. Duriya aku ini adalah termasuk pakunya bumi. Ketika kau keluarga Rasul ini sudah hilang, duriya Rasul sudah hilang, para habaib ini juga sudah hilang, maka hukum itu akan dikembalikan kepada umat-umatnya baginda Rasul. Nah, mumpung kita masih ada duriya Rasul, termasuk di Kabupaten Bungo, jika kita mau telusur, kita mau selidik, duriya baginda Rasul di Bungo masih banyak. Termasuk kemarin yang pernah di sini Sayyid Zailmi, itu juga masih duriya Rasul, masih Sayyid, masih Habib. Nah, kemudian itu di daerah masuk ke sana Pulau Batu, ya kemudian jalan Batang Tebu sana itu di daerah Pedukun. Nah, kemudian sebelah mudik Pedukun itu desa Lubuk Niur, itu termasuk di situ adalah kalau Datuk Rio yang dusun Koto Jayu Mudik, itu Datuk Rio Abdul Somad, itu Datuk Rio Somad itu juga masih Sayyid, itu masih keturunan Barakbah, orangnya tinggi kecil, itu Datuk Rio Mudik sana, itu masih Sayyid. Termasuk Datuk Rio Pedukun itu masih juga Sayyid Barakbah, dan beliau beserta dengan keluarga lainnya masih tercatat kurang lebih hampir ada 4.000-an. Silakan tanyakan dengan Bang Ronald karena saya pernah ke sana. Dan ketika ada keturunan beliau yang lahir, baik itu mungkin anak keponakan cucu, beliau selalu selektif untuk mencari, oh ini masih nyambung, ini sudah putus, ini masih nyambung, ini sudah putus. Itu silakan. Nah, kita berusaha untuk hormat dengan mereka. Wa'azzarukum, memuliakan Rasul, termasuk memuliakan duriya Rasul, memuliakan keluarga Rasul. Setelah kita memuliakan daripada keluarga Rasul, termasuk adalah kita wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, mengikuti dengan Al-Quran, nur Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada baginda Rasul sebagai mukjizat terbesar baginda Rasul Muhammad sallallahu kasih ditinggal untuk kawan-kawan adik-adiknya yang di Syahdaud Al-Masrur itu, biar nanti tercatat. Saya baru sekali ingat pasti markas sudah, ya Allah, pasti kerja pakai bahasa Indonesia, nyentuh niat di hati, nyentuh niat di hati. Begitu besar cinta baginda Rasul dengan umatnya, sehingga beliau pun berani pasang badan. Itu kita mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang cinta dengan baginda Rasul. Namun kayaknya kok cinta kita tidak akan bisa membalas cinta Rasulullah dengan kita. Begitu besar cinta Rasul dengan umatnya, namun cinta kita sebagai umatnya dengan baginda Rasul kayaknya tidak akan terbalas. Itu kadang-kadang kita katanya cinta dengan baginda Rasul, kadang-kadang ngaji masih malas-malas. Halo santri, halo aman, tidak usah ribut. Itu sebelah anak sebelah kiri itu sudah dapat bungkusan, aman sebelah kanan habis, tidak dapat bagian. Oh masih ada.
Aman, nanti aman insyaallah. Jadi yang ketiga, orang yang beruntung adalah kata Allah wattaba'un nurul lati unzila ma'ah. Orang yang mau mengikuti nur dalam hal ini adalah Al-Quran yang menjadi mukjizat dari baginda, dari Allah untuk baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan mengikuti Al-Quran. Jadi kita berusaha. Saya sering menyampaikan, sekarang banyak tegak rumah tahfidz. Satu sisi terus terang kami pribadi saya merasa senang dengan adanya rumah tahfidz yang ada di Kabupaten Bungo. Senang. Tapi kira-kira orang-orang yang punya rumah tahfidz itu tanggung jawab dunia akhirat apa enggak? Ini mohon maaf, jangan hanya sekedar menegakkan rumah tahfidz untuk mempermudah proposal. Ini mohon maaf, kadang-kadang jadikan rumah tahfidz, yang dijadikan rumah tahfidz, yang nunggu rumah tahfidz, yang punya rumah tahfidz kadang malah tidak tahu ngaji ya apa, tidak keliru. Ini mohon maaf, beliau Syekh Dawud ini beliau pasti malu kalau nengok tegak di Bungo ini ada yang katanya rumah tahfidz tapi tidak tahu ngaji. Beliau yang sedih, beliau yang pasti lebih tahu. Saya sering menyampaikan, beliau memang sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Beliau memang sudah tidak nampak lagi, tidak bisa lagi kita tatap wajah muka beliau. Kita memang tidak bisa lagi berjumpa dan berguru dengan beliau. Tapi saya yakin, Ainul yakin, beliau berada di alam barzah yang ukurannya 2 kali lipat daripada lebarnya dunia ini. Luas pandangannya. Ketika orang sudah meninggal dunia, mohon maaf, ketika beliau bedak meninggal dunia, kabur pandangan matanya. Selepas beliau wafat, pandangan matanya lebih tajam ketika beliau masih hidup. Pendengarannya lebih tajam ketika mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kompak maka tegak menjamurnya rumah-rumah tahfidz. Tapi jika Syekh Dawud beliau itu nengok anak cucunya orang-orang yang tegak rumah tahfidz tidak tahu ngaji, beliau yang sedih. Sementara pesantrennya alhamdulillah ini kata beliau tadi, Kiai Arun menyampaikan, hanya tunas baru. Karena dulu berarti batang pohonnya sudah ada, karena tunas baru berarti batangnya sudah ada. Dan mudah-mudahan ini dengan batangnya yang sudah ada di Padang Pelangit Dusun Dano ini, mudah-mudahan tunas baru ini mudah-mudahan bisa berkembang dan batangnya bisa rimbun hingga bisa memberikan perlindungan untuk warga yang ada di Kabupaten Bungo, khususnya umumnya untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Nusantara ini. Amin Allahumma. Dan ketika ini tunas baru ini dipupuk dengan cara yang baik, terlebih dengan pesantren, saya sering menyampaikan, aduh, ya santri ya kayak itik, ada makanan yang langsung makan. Biasa, itu lebih saya kan gitu. Saya dulu juga model kayak itu, ya insyaallah juga kayak itu kan itu. Ya Herun juga dulu senang bagi, dari dulu sampai sekarang biasa beliau senang bagi. Ini alhamdulillah. Nah, kita berusaha terlebih di pesantren ini, mari kita sama-sama berusaha. Sering saya menyampaikan, pesantren itu laksana sumber mata air. Wali santri laksana selangnya, santri laksana embernya. Jika letaknya ke sumber mata airnya lah ilu kending jernih bening ayitnya, tidak tercemar, selang dipasang tepat, ember pun berada di ujung selang itu, maka tidak nutup kemungkinan ember itu akan cepat penuh. Maksudnya apa? Pihak pesantren ilu bersih, dijaga zahiron wa batinannya dijaga, makan minumnya juga terjaga, selangnya bagus, pas embernya juga tidak bocor. Insya Allah apa yang diajarkan oleh tuan-tuan gurunya yang ada di dalam mudah diterima oleh kita sebagai santri. Amin Allahumma amin. Letaknya air sudah tepat, selangnya tepat, embernya melenceng, terisi air tidak bro? Kosong. Embernya dengan sumber mata airnya lah tepat, selangnya dipasanglah tepat, embernya juga pas dengan mohon maaf, pas dengan lubang selangnya lah pas, tapi selangnya bocor. Aduh, selangnya bocor, air terisi dalam ember itu tidak
Karena Pak, selangnya bocor. Maksudnya apa? Orang tuanya kurang beres. Makan minum orang tuanya dan diperhatikan, sementara mencarinya juga dan diperhatikan untuk anaknya yang lagi pesantren. Yo, ini ibarat selangnya bocor. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, sudah, letaknya pas, selangnya pas, embernya pas, tapi air, sumber mata airnya lah keruh, najis pula. Ya akhirnya terisi dengan air kotor, terisi dengan air najis. Maka antara orang-orang yang berada di dalam pesantren, kemudian orang tua, wali santri, iko harus seiyo, sekato, seiring sejalan, harus berjalan berkesinambungan. Yang orang-orang dalam pesantren rajin doakan wali santrinya, sementara wali santrinya udah pernah doakan anaknya, yo udah nyambung Pak. Ilmu cukup payah nak turun dengan anak-anak kita. Gurunya sudah mendoakan untuk wali santrinya mendoakan dengan anak-anaknya, sementara anak-anak santrinya yang ada di SDM ini dan mendoakan guru-gurunya dan cukup connect dan cukup nyambung. Jadi muter-muter tiga ini tetap harus musalsal berantai. Laksana rantai ini terus nyambung, muter, saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya jika ingin mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah wa ulaika humul muflihun. Nah, inilah beberapa hal inilah yang insya Allah bisa mendorong kita menjadi anak-anak. Mudah-mudahan kita menjadi santri yang berusaha untuk selalu cinta dengan tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Amin Allahumma. Tetap berpegang teguh dengan Pancasila, dengan tetap kita mengikuti dawuhnya para kiai, dawuhnya para ulama yang berhaluan dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Tepat apa yang disampaikan oleh beliau tadi Pak Cik Ronald. Ini mohon maaf, masih di daerah kami, daerah Angku, Batang, Bungosano. Ini mohon maaf, bukan dibubarkan Pak, mohon maaf ini diluruskan, bukan dibubarkan. Jadi orang tuanya meninggal, dia modoknya di Jawa sana, katanya modok di Bogor. Pas begitu balik, nenek mama lah kumpul nak baca kulhu tahlil, Yasin kulhu tahlil konek. Anaknya tipe koma, langsung pas begitu masuk komanya cakap, mulai malam iko, detik iko, jika keluarga engan aduk dan meninggal, tak boleh lagi adu model ko. Sementara nenek mama lah duduk dalam rumah tuh nak baca Yasin kulhu tahlil naik. Akhirnya beranjak lah nenek mama butuh tenggane alim ulama yang ada itu. Mohon maaf nih, diimak dari kobeko budak dari pesantren malah didu beretika, didu berperangi, dicakap muka nanti tua langsung model kayak itu. Nah kalau iko kok terus makanya udah dikit kadang-kadang mohon maaf. Tapi kalau pesantren-pesantren yang aduannya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah yakin mudah-mudahan tetap akan hormat dengan gurunya. Walau gurunya kalah ilmu, tapi tetap walau gurunya kalah ilmu dengan santrinya bisa lebih alim, bisa lebih tahu, tapi insya Allah jika pesantrennya masih berhaluan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, mereka walau secara di atas kertas mungkin bisa S1, S2, bahkan S3 jadi doktor, tapi insya Allah jika lulusan dari pesantren yang notabene akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, insya Allah tetap akan hormat walau santrinya itu lebih alim daripada yang ngajar. Maka mohon maaf kita sama-sama datuk-datuk nanado tua-tua tahu ya, dari dusun Pelangi, dari dusun Dano, Padang Pelangi, dusun Dano, kita sama tahu. Insya Allah kalau kok umpama kok dulu guru ngajinya hanya sekadar ngaji juz amma Quran lah, mungkin sampai selesai gak yuk ngajar kitab ini tuh dan lain sebagainya. Kemudian anak ini sampai belajar hingga sampai ke kelas 7, kemudian pesantrennya juga masih akidahnya haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah ini anak balik ke dusun Padang Pelangi, balik ke dusun Dano, tetap akan hormat dan tidak akan meninggalkan gurunya yang awal yang pernah mengajarinya. Karena di Nahdlatul
ulama belajar diajari untuk kita tahu proses. Halo nak, gue nak, Niko harus tahu proses. Kalau kau umpama, kau mohon maaf santri kau yang laki-laki, jangan hanya sekedar nengok orang tuanya sukses, kebun paraknya sekian hektar, kebun sawitnya sekian hektar. Kalau kalian tidak tahu proses jerih payahnya orang tua, kesudahan paling anak hanya ngabit harta orang. Tapi kalau anak diajari, walau mungkin nyo selama iko, biarlah orang tua nan tinggal memalam di tanah. Biarlah mungkin orang tua dan berado di pondok dan ado di tengah umum dan ado di kebun. Tapi jika ini diceritakan dengan anak-anaknya dan anak kita dengar proses susah jerih payahnya orang tua, yakin anak-anaknya pasti akan hormat. Tidak akan mungkin malah anak itu akan menghabiskan harta orang tuanya. Walaulah lazim ketika kadang harta waris turun, orang tua lah meninggal, kadang jadi rebutan. Namun jika tahu prosesnya, insya Allah tetap akan hormat. Dan di pesantren-pesantren yang beraduan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diajari supaya tahu proses. Ini kebetulan hari santri. Ini dan hari santri ini loh, peringatan hari santri nasional 22 Oktober sekarang 2021. Berarti sudah berapa tahun? Mulai ditentukannya hari santri nasional, berarti 2015 sampai sekarang, berarti 16, 17, 18, 19, 20, 21, sudah 6 tahun. Alhamdulillah. Itu karena negara kita tahu dengan perjuangannya para santri, tahu dengan perjuangannya para alim, para ulama. Tidak sedikit para santri, para alim, para ulama yang gugur di medan pertempuran demi tegaknya sangsaka merah putih, demi tetap kokohnya negara kesatuan Republik Indonesia, demi tetap berasaskan Pancasila. Tidak sedikit para alim, para ulama, para santri, guru-guru kita, ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita, tidak sedikit mereka yang sudah menumpahkan darah nyawanya demi tegaknya sangsaka merah putih. Nah, sekarang kita tinggal menikmati, dan menikmati ini jika kita tahu proses, insya Allah kita tetap akan hormat dengan bendera. Bukan berarti, tapi kita mengkaji bahwa di merah putih itu tidak sedikit darah yang tertumpah, tidak sedikit tulang yang tercabik, tidak sedikit tulang yang patah mematah demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Kullu man ya'tika yawma qami'ayya qa'imama, kullu man ya'tika yawma qami'ayya qa'imama. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepalkan tangan santri, kepalkan tangan semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ya Dunya dan watan, ya dan watan, hubbul watan min al-iman, wa la takun min al-hirman. Ibadu ahlul watan, ya ahlul watan, al-watan, ya al-watan, hubbul watan min al-iman, wa la takun min al-hirman. Ibadu ahlul watan, Indonesia biladi, anta unwanul baqara, kullu man yatika yawman qami'ayyan qa'imama, kullu man yatika yawman qami'ayyan qa'imama. Mustaqah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah hai bangsaku. Bersabda hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibku, bangkitlah
akan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera itu. Majulah ayo maju serba serbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang, demi agama ku rela berkorban, demi agama ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama ku rela berkorban, demi agama ku rela berkorban, demi maju ayo terus maju, singkirkan dia kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan demi agama ku rela berkorban, demi agama ku rela berkorban, demi agama ku rela berkorban. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Nah, terima kasih lah, semangat membola semangat. Jadi nanti pas lah semangat dan semangat makan kan. Jadi ini mungkin ini yang dapat Al Fakir sampaikan. Mohon maaf sesuai dengan beliau amanah dari Kiai Khairun. Nah, ini dari kami hanya bisa menyampaikan batas ini. Mohon maaf, namun sama-sama kita mari menjadi santri. Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan santri putra dan santri putri yang ada di pesantren Syekh Daud Al-Masrur mudah-mudahan tidak lupa untuk selalu berusaha mengirimkan doa untuk guru-gurunya, doa-doa terbaik. Itu tadi Kiai Khairul menyebutkan guru-gurunya mulai dari kecil beliau masih hafal. Kalian lupa guru madrasah dulu siapa saja entah. Itu bedanya. Alhamdulillah beliau Kiai Khairul masih ingat, saya juga masih ingat guru saya Ustaz Saifullah, Ustaz Muhammad Mahmudin, dan kemudian Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Muhammad Jais. Melangkah lagi ke atas ke madrasnya ada Ustaz Abdul Khaliq, ada Kiai Haji Mukhlisin, kemudian ada Ustaz Sukhaimi, ada juga Ustaz namanya Ustaz Muhammad Ma'aruf. Hingga sampailah kemudian di pesantren sama dengan beliau, dengan Kiai Haji Masrur Abdul Bukhari. Itu nyambungnya dulu guru-guru saya yang mengajarkan saya ketika kecil hingga sampai kami lah berjenggot pula. Bukan hanya mereka yang punya jenggot, saya cukup punya. Cuma saya rajin motong baik lah. Kalau sosomanian kan model itu. Dihadirin wal adirah Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan kami juga wakil dari Majelis Sahabat Rasul mengaturkan ribuan terima kasih. Pertama, yuk untuk keluarga besar dari Pondok Pesantren Syekh Daud Al-Masrur. Yang kedua, kami mengaturkan ribuan terima kasih untuk Datuk Rio Padang Pelangi, Datuk Rio Dusundano, yang alhamdulillah insyaallah warga Padang Pelangi Dusundano dan termasuk tetangga sebelah Sungai Buloh insyaallah mudah-mudahan terus memberikan dukungan terbaiknya demi tetap lestarinya pesantren ini dan bisa membawa keberkahan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan pesantren ini bisa jadi ladang anak cucu kita nimba ilmu di pesantren ini, hingga mudah-mudahan anak cucu kita mudah-mudahan bisa nuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan Datuk Rio yang insya Allah besok pagi tidak melakukan perjalanan jauh hingga sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Kabupaten Malang. Mudah-mudahan akan bertambah ilmu dan insya Allah berkah hadir di pesantren ini. Insya Allah langkah Datuk Rio akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fakir tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.